Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Kali ini kita akan membahas sejarah dari kota yang dijuluki sebagai Serambi Mekah, yaitu Aceh. Sebagai daerah yang terletak di bagian paling barat Kepulauan Nusantara, ternyata wilayah Aceh ini sejak dulu telah menduduki posisi yang strategis sebagai pintu gerbang dari perniagaan dan juga kebudayaan yang menghubungkan antara timur dan juga barat sejak berabad-abad yang lalu. Untuk saat ini, jika dibandingkan dengan daerah atau provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif dalam menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia, dan mereka juga hidup sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh juga memiliki status sebagai daerah istimewa, dan juga diberikan kewenangan otonomi khusus karena alasan sejarah. Karena dalam sejarahnya, dahulu wilayah Aceh ini merupakan tempat singgahnya para pedagang yang berasal dari Cina, Eropa, India, dan juga Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh ini sebagai daerah pertama dalam masuknya budaya dan juga agama di kawasan Nusantara. Bahkan, nama Aceh sendiri sudah dikenal luas oleh berbagai bangsa dengan banyak nama, seperti Aceh dalam bahasa Belanda disebut sebagai Achin atau Aceh. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai Achin. Dalam bahasa Prancis disebut sebagai Acen atau Aceh. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Ashi. Kemudian dalam bahasa Portugis disebut Aceh. Dan dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai Atsi atau Aci. Bahkan pada awal abad ke-17, wilayah Aceh yang dikuasai oleh Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan juga termakmur di kawasan Selat Malaka. Dikarenakan dalam sejarahnya, Aceh sangat menolak keras kendali dari bangsa asing, termasuk para penjajah Belanda. Bahkan, Belanda sangat kesusahan dan melakukan berbagai macam cara dalam menaklukkan wilayah ini, yang dimulai pada 1873 hingga 1904. Jadi semakin penasaran kan bagaimana sejarah dari kota Aceh ini, dan mengapa kota ini bisa dijuluki sebagai Serambi Mekah? Yuk simak terus penjelasan berikut ini, yang dapat kalian lihat sumbernya di deskripsi video. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi dan tutorial lainnya. Yang pertama, sejarah Aceh pra-kerajaan. Dalam sejarahnya, ternyata Aceh telah dihuni manusia sejak zaman Mesolitikum. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan situs Bukit Kerang yang diklaim sebagai peninggalan zaman tersebut, yang ditemukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, pada situs lain yang dinamakan dengan situs Desa Pangkalan juga telah dilakukan ekskavasi serta berhasil ditemukan artefak peninggalan dari zaman Mesolitikum berupa kapak sumatralit, fragmen gigi manusia, dan beberapa peralatan sederhana lainnya. Selain itu, di Kabupaten Aceh Tamiang juga memiliki peninggalan kehidupan prasejarah di Aceh yang ditemukan di dataran tinggi Gayo, tepatnya di Ceruk Mandele dan juga Ceruk Ujung Karang yang terdapat di sekitar Danau Laut Tawar. Penemuan situs prasejarah ini mengungkapkan bukti bahwa adanya hunian manusia prasejarah yang telah berlangsung di sini sekitar 7.400 hingga 5.000 tahun yang lalu. Legenda rakyat Aceh menyebutkan bahwa penduduk Aceh berasal dari suku Mante atau Mantir dan juga suku Lan atau Lanun. Suku Mante merupakan etnis lokal yang diduga berkerabat dengan suku Batak, suku Gayo, dan juga suku Alas. Sedangkan suku Lan diduga masih berkerabat dengan suku Semang yang berimigrasi dari Semenanjung Malaya atau Hindia Belakang seperti Champa dan juga Burma. Suku Mante pada mulanya mendiami wilayah Aceh besar dan kemudian menyebar ke tempat-tempat lainnya. Secara etimologi, disebut bahwa suku Mante ini memiliki hubungan dengan bangsa Phoenicia di Babylon atau Dravida di lembah sungai Indus dan juga Gangga. Namun hal tersebut belum dapat ditetapkan kebenarannya oleh para ahli. Kemudian yang kedua, sejarah Aceh zaman kerajaan. Ternyata, dahulu wilayah Aceh ini tidak hanya menyimpan sejarah tentang kejayaan peradaban Islam saja, karena jauh sebelum Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat di Aceh, agama Hindu telah terlebih dahulu berkembang. Salah satu saksi bisu masa keemasan kerajaan Hindu di Aceh adalah Benteng Indrapatra, yang terletak di Desa Landong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Benteng Indrapatra ini terdiri dari sebuah benteng utama yang berukuran 4.900 meter persegi. Situs arkeologi ini didirikan sekitar tahun 604 Masehi oleh putra Raja Harsha yang berkuasa di India, yang kemudian melarikan diri dari kerajaan bangsa Huna. Keberadaan benteng ini menjadi saksi sejarah mengenai proses masuknya pengaruh Hindu dari India ke Aceh. Diperkirakan pada saat itu, kerajaan Hindu yaitu Lamuri mulai berkembang di pesisir utara Aceh Besar. Benteng ini merupakan salah satu dari 3 benteng yang menjadi penanda wilayah segitiga kerajaan Hindu di Aceh, yaitu Indrapatra, Indraputri, dan juga Indrapurwa.
Pakar arkeologi yaitu Repelita Wahyu Utomo dari Balai Arkeologi Medan dalam makalahnya yang berjudul Lamuri Telah Islam Sebelum Pasai mengungkapkan secara arsitektur beberapa bagian benteng memang masih memiliki motif bangunan yang bercirikan pra-Islam. Hal ini terlihat antara lain pada dua sumur di area benteng utama yang berbentuk menyerupai stupa. Dalam aspek fungsionalitas, benteng ini ternyata mengalami perkembangan sehingga masih dipergunakan hingga masa Sultan Iskandar Muda dari Kesultanan Aceh. Pada masa ini, Kerajaan Lamuri menjadi wilayah yang ramai dan menjadi salah satu wilayah pelabuhan yang berada dalam kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, seperti Lamuri, Takupa di Kedah, Jambi, Lampung, dan selanjutnya diikuti dengan Sungsang, serta beberapa pelabuhan kecil lainnya. Nah, di dalam hegemoninya, pelabuhan ini kemudian memberikan upeti kepada Kerajaan Sriwijaya. Namun, karena kemakmurannya inilah yang ternyata mengundang kedatangan ekspedisi dari armada dari Raja Rendra dari Chola, India Selatan, pada tahun 1025 dengan melakukan serangan kepada seluruh pelabuhan-pelabuhan penting di Sriwijaya, termasuk Lamuri dan juga Takupa di Kedah yang ikut dihancurkan. Kejadian ini juga tercatat dalam prasasti Tanjore di India, dan akibat dari serangan ini ternyata tidak hanya berdampak terhadap Sriwijaya, melainkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya, termasuk runtuhnya Kerajaan Lamuri yang kemudian terpecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang nantinya disatukan oleh Kesultanan Aceh. Yang ketiga, sejarah Aceh zaman Kesultanan. Setelah berakhirnya masa kerajaan Hindu di Aceh, kemudian wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Aceh. Pada masa inilah Aceh kembali bangkit dan mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-17. Pada masa pemerintahan dari Sultan Iskandar Muda, hingga pada masa itu Aceh mendapat julukan Seramo Mekah atau Serambi Mekah. Karena perekonomian di Aceh waktu itu cukup maju, yang bertumpuan pada perdagangan rempah-rempah, serta banyaknya saudagar dari berbagai penjuru Nusantara dan dari luar negeri seperti Arab, India, Iran, dan juga Cina yang ikut berlabuh. Mereka juga membawa ulama-ulama serta para pelajar untuk datang ke Aceh. Pada saat itu Aceh juga menjadi tempat singgah sebelum berangkat ke Mekah, sehingga wilayah ini mendapatkan julukan sebagai Serambi Mekah. Pada awalnya, Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah dari Kerajaan Lamuri, yang terpecah akibat serangan dari Raja Rendra dari Chola. Kemudian kerajaan Aceh berhasil menundukkan dan menyatukan wilayah ini mencakup daerah Daya, Pedir, Lidi, dan juga Nakur. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Kesultanan Samudra Pasai ini sudah menjadi bagian dari Kesultanan Aceh dan diikuti dengan wilayah Aru pada 1525 dan wilayah Aru pada tahun 1528. Kemudian, Sultan Ali Mukhayat Shah digantikan oleh anaknya yang bernama Salahuddin, yang kemudian memerintah hingga tahun 1537. Dan kemudian digantikan oleh saudaranya yang bernama Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar melalui sebuah kudeta. Pada masa inilah, Kesultanan Aceh beberapa kali melakukan serangan ke Johor dan terus menjalin persahabatan dengan kerajaan Islam di Indonesia, terutama yang berada di Pulau Jawa. Namun, setelah itu kondisi dari kesultanan tidak stabil karena para sultan yang memimpin dianggap sewenang-wenang sehingga dilakukanlah kudeta. Hal ini tertulis dalam sebuah hikayat Aceh yang mengatakan bahwa sultan yang dikudeta secara paksa adalah Sultan Sri Alam yang dikudeta pada 1579 karena sikapnya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kepada para pengikutnya. Kemudian penggantinya yaitu Sultan Zainal Abidin dibunuh beberapa bulan kemudian karena sikapnya yang kejam serta ia juga kecanduan berburu dan gemar melakukan adu binatang. Kemudian tahta diambil alih oleh Alauddin Riyad Shah Syahid Al-Muqaimil dari anggota dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia mengakhiri periode ketidakstabilan di Kesultanan Aceh dengan memberantas para orang kaya yang berlawanan dengannya. Sambil ia juga memperkuat kedudukannya sebagai penguasa absolut di Kesultanan Aceh yang dampaknya dapat dirasakan pada sultan sesudahnya. Kesultanan Aceh juga melakukan ekspansi dalam perluasan wilayah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1638. Atau dikenal juga sebagai Sultan Maukuta Alam. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Aceh berhasil menaklukkan wilayah Pahang yang merupakan penghasil sumber utama dari timah pada tahun 1629. Kemudian pada tahun 1629, Kesultanan Aceh melaksanakan penyerangan terhadap tentara Portugis yang berada di Malaka dengan armada yang mencapai 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara angkatannya. Serangan ini dilakukan dalam upaya memperluas dominasi Kesultanan Aceh atas daerah di Selat Malaka dan juga Semenanjung Melayu. Sayangnya, ekspedisi yang dilakukan Kesultanan Aceh ini mengalami kegagalan.
Meskipun pada tahun yang sama, Kesultanan Aceh juga berhasil menduduki daerah Kedah dan banyak membawa penduduk Kedah ke Aceh. Namun sayangnya karena berbagai faktor yang menyebabkan kemakmuran dari Kesultanan Aceh ini mengalami keruntuhan. Salah satunya adalah serangan dari Belanda yang ngotot untuk menguasai wilayah Aceh. Meskipun harus susah payah dalam beberapa kali mengalami kegagalan. Akhirnya, mereka pun berhasil menguasai wilayah Aceh pada Januari 1903. Pada saat itu, Kesultanan dipimpin oleh Sultan Muhammad Daud Shah yang akhirnya menyerahkan diri kepada negara Belanda setelah istri, anak, serta ibundanya ditawan oleh tentara Belanda. Kemudian Panglima Polem Muhammad Daud serta Tuanku Raja Kemuala dan juga Tuanku Mahmud menyusul untuk menyerahkan diri pada tahun 1903 pada bulan September. Perjuangan rakyat Aceh kemudian dilanjutkan oleh ulama seperti Cik di Tiro dan berakhir ketika Mahidin di Tiro atau Tengku Mayet tewas ketika perang pada tahun 1910 di Gunung Halimun. Kemudian yang keempat, sejarah Aceh pada masa kolonial. Setelah seluruh wilayah di Aceh berhasil direbut oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian perlahan bangkitlah rasa nasionalisme pada masa kekuasaan ini. Bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan juga politik. Serta Aceh juga kian hari kian terlibat dalam gerakan nasional di Indonesia, yang kemudian menyebabkan Tengku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatera pertama, yaitu Muhammad Hasan. Kemudian, hal ini juga mendapatkan angin segar saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialisme Eropa di Asia. Tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi pun dimulai di tahun 1940-an. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942, kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah ujung Bate, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan juga masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh ternyata membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh. Namun sayangnya Jepang hanya baik di awalnya saja, karena setelah beberapa lama menguasai Aceh, mereka kemudian melakukan pelecehan terhadap masyarakat Aceh, khususnya kaum perempuan, yang mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintah untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi. Sebuah perilaku yang tentunya sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena hal tersebut, pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, yaitu seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lok Somawe. Dan perjuangan rakyat Aceh pun berhasil ketika Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu, sehingga membuat kekuasaannya di Indonesia berhasil diambil alih, dan membuat Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kemudian yang kelima, sejarah Aceh pada masa kemerdekaan dan julukan daerah istimewa. Pada masa Perang Kemerdekaan, sumbangan dan keikutsertaan rakyat Aceh dalam perjuangan sangatlah besar, sehingga Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno memberikan julukan sebagai daerah modal pada Aceh. Kemudian kedudukan Aceh sebagai bagian dari wilayah negara Republik Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Pada masa Revolusi Kemerdekaan, Kresidenan Aceh pada awal tahun 1947 berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 1948, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 yang membagi Sumatera menjadi 3 provinsi otonom, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan juga Sumatera Selatan. Kemudian, pada akhir tahun 1949, Kresidenan Aceh ini dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh. Tengku Muhammad Daud Bareruh pun kemudian dipilih menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan juga Tanah Karo, serta diangkat menjadi Gubernur Provinsi Aceh. Perubahan status ini menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban dan juga ketentraman masyarakat. Sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas Kresidenan Aceh. Namun, gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas nasional demi persatuan dan juga kesatuan bangsa melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama Misi Hardi tahun 1959, dilakukanlah pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik pemerintahan. Kemudian hasil misi tersebut ditindaklanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia
Nomor 1, strip misi, strip tahun 1959, maka sejak tanggal 26 Mei 1959, daerah Suwantara tingkat 1 atau Provinsi Aceh diberi status sebagai daerah istimewa, dengan sebutan lengkap Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Namun, hal ini menimbulkan konflik tersendiri bagi Indonesia, karena daerah lain kecewa dan merasa hal tersebut tidak adil dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sehingga, kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan, yang kemudian ditanggapi oleh pemerintah pusat, dengan pemberian hak otonomi khusus yang disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pun berubah menjadi Provinsi Nangro Aceh Darussalam, yang kemudian pada tahun 2009 Nangro Aceh Darussalam atau NAD ini diubah lagi menjadi Aceh hingga saat ini. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai sejarah dari kota Aceh. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan mohon dukungannya dengan klik tombol like dan share ya, agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.